Sebenarnya kampus yang paling top itu nggak akan jadi top kalau mahasiswanya nggak top. Oke, iya benar. Daftar tuh di Australia sama Korea gitu, Korea. dan berangkatnya ke Korea. Gitu. Halo Sobat Sang Juara, kembali lagi di podcast Teknokrat. Kali ini dengan gua Dea. Dan hari ini bintang tamunya di podcast kali ini sungguh amat sangat spesial. Mengapa? Karena kita kedatangan alumni dari Universitas Teknokrat Indonesia. Dia mempunyai segudang banyak prestasi, memiliki tampan, terus karirnya juga yang sangat-sangat amat mapan. Siapa lagi kalau bukan Kak Ardian Ardi Wiranata. Hai Kak Ardi. Halo ya. Halo Kak Ardi, gimana kabarnya saat ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Kak Ardi. Kak Ardi dari sini selesai kerja kah atau? Kebetulan ini lagi break, maksudnya cuti. Oke. Dan ini emang menyempatkan diri juga buat datang ke sini gitu. Sini, oke. Sangat tersanjung ya kita ya kedatangan Kak Ardi loh. Dia dari Jakarta loh Kak, landing kan. Oke Kak Ardi, bisa perkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, gue Ardian. Lengkapnya Ardian Ardi Wiranata. Dipanggilnya boleh mau Ardian atau Ardi, bebas. Karena orang-orang yang baru kenal tuh manggilnya Ardian gitu. Tapi kalau misalnya udah deket, manggilnya Yan doang gitu kan. Yan. Kayak Yan, apa kabar? Gitu. Itu yang kayak udah deket banget. Nah, tapi kalau misalnya sekarang aktivitasnya tuh bekerja di bank. Bekerja di bank. Dan alumni Sastra Inggris tahun 2017 lulusnya. Oke, dan ternyata Kak Ardi ini adalah alumni Duta juga ya Kak ya? Ya, alumni Duta Teknokrat. Oke, Kak Ardi bisa tepuk tangan buat Kak Ardi ya ternyata ya. Kak Ardi Duta Teknokrat tahun? 2014 ya, oke. Karena aku pernah ketemu Kak Ardi waktu Stadium General Duta. Oh iya. Kan? Oke. Kak Ardi dulunya jurusan Sastra Inggris. Bisa diceritain nggak Kak, Sastra Inggris ini ngapain aja dulu tuh kalau Kak Ardi kuliah? Kalau sastra Inggris itu ya karena dia sastra, berarti kita berhubungan dengan karya-karya sastranya. Oke. Buku, kayak novel, terus juga karya sastra yang lain kayak drama, puisi dan lain-lain lah pokoknya. Tapi karena ini bahasa Inggris, jadinya ya semuanya pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris gitu. Ya, daily-nya pun pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, Okay. itu pasti wajib deh, bahasa Inggris itu udah pasti kewajiban. Tapi kita emang mempelajari tentang manusia, tentang lingkungan melalui karya-karya sastranya gitu sih kalau selama kuliah di Teknokrat. Oke, kalau dulu kuliah Kak, UKM yang Kakak Ardi ikutin ya apa aja nih? Kan banyak banget nih pasti kan? UKM tuh ada Teknokrat English Club. Oke. Awalnya Teknokrat English Club, terus gabung di UKM Duta Teknokrat juga, terus juga di BEM. BEM. Oh ternyata BEM juga ya Di Kak? BEM juga. Apa lagi ya? Kayaknya udah deh 3 itu sih. 3 itu. Oke, aku kira banyak banget loh UKM kakak enggak ya. Karena ngeliat prestasinya banyak banget gitu kan. Jadi pastinya kayaknya UKM kakak banyak banget gitu enggak ya Kak ya? Oke Kak Ardi, karena dia tadi udah ngebahas segudang prestasinya Kak Ardi, kita akan ngebahas dulu prestasi apa aja yang udah Kak Ardi dapetin ya Kak ya. Kak Ardi pernah menangin semifinalis main break NUDC ya, NUDC National University Debating Championship ya tahun 2015. Oke. Ini paling prestisius di Indonesia yang diadakan oleh Kemaristek Dikti. Oke. Yang kedua ada The Champion of Debate in AEA yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Lampung tahun 2015 dan 2017. Berarti 2 kali ya kayak? 2 tahun berturut-turut ya. Oke. Yang selanjutnya terakreditasi sebagai juri debat bahasa Inggris nasional pada ALSA UI 2015. Berarti kakak sempat menjadi juri ya kayak? Ya. Oke. Tapi pernah ikut lomba di ALSA UI juga? Iya, di ALSA UI juga itu. Oke. Selanjutnya runner up 2 Duta Teknokrat pada tahun 2014 sorry ya. Selanjutnya delegasi Indonesia dalam program Pertukaran Pemuda Indonesia dan Korea pada tahun 2015. Berarti pernah terbang ke Korea kayak? Ya. Pernah ketemu opa-opa di sana berarti? Semuanya opa kayaknya. Opa semua ya. Korea. Korea semua ya. Kayak pengen banget ke Korea kan ya. Semoga aja terwujud nanti kan. Oke, amin. Selanjutnya juara 2 mahasiswa berprestasi kompetisi wilayah 2 tahun.
pada tahun 2016 dan ternyata masih banyak lagi prestasi yang Kak Ardian dapetin lagi ya kayaknya. Oke, jadi ini cuma beberapa doang prestasi yang Kak Ardian. Oke, tepuk tangan buat Kak Ardian dan masih banyak prestasinya. Kak Ardian nih bisa diceritain, aku lebih tertarik dengan pertukaran pemuda antara Indonesia dan Korea. Iya. Gimana sih Kak, kok bisa sampai ikut pertukaran pemuda? Oke, jadi tuh background story-nya ya. Jadi di tahun 2014 itu aku pernah ikutan karena ngelihat ada salah satu dosen teknokrat tuh ada Mr. Mario, terus juga ada beberapa dosen juga, ada Miss Putih Intan pada saat itu, dan alumni lainnya juga yang udah pernah ikut program ini. Dan emang diselenggarin sama Kemenpora Pusat, tapi melalui Dispora Provinsi kayak gitu. Nah dari situ pengen nyoba nih gitu kan, ada apa aja sih, langsung searching kan di Instagram, di website syaratnya apa aja gitu. Udah mulai ngeliat tuh, nah pada saat itu umur tuh masih 18 tahun, sedangkan program itu nggak ada yang 18 tahun. Nah jadi 2014 ikutan aja deh, nggak apa-apa gitu. Walaupun umur belum mencukupi gitu loh. Dan pada saat itu mungkin karena seleksi berkasnya juga tidak, pada saat itu mungkin kayak ya udah deh, mungkin masih bisa nih umur segini ikut, aku ikut, dan juga lolos juga seleksi berkasnya, ikut tes tertulis juga. Nah ya walaupun udah tahu pasti nggak bakal lolos gitu 2014, tapi dari situ kita udah tahu medannya duluan gitu loh. Nah udah dari situ udah nyoba, udah latihan, banyak salah juga dan gagal. Di 2015-nya nyoba lagi. Nah untungnya aku tuh udah pernah ngikutin gitu loh, ngikutin program kayak gini, jadi kayak banyak hal yang orang-orang mungkin belum alami tapi udah dialami duluan. Nah 2015 latihan nari, latihan nyanyi juga sempat waktu itu, terus apa lagi ya? Pokoknya persiapan TOEFL juga dipersiapkan, kan minimal 500 TOEFL-nya. Lumayan juga ya 500 tapi kalau buat anak teknokrat kayaknya nggak akan jadi masalah juga, apalagi yang lulus yang sastra Inggris ya. Kan karena kita standarnya lebih tinggi dari itu gitu. Nah jadinya udah ikut itu, ternyata jodohnya di Korea Selatan. Padahal waktu itu berdaftar tuh di Australia sama Korea. Gitu, dan berangkatnya ke Korea. Gitu. Oke. Kalau untuk kita nih yang basicnya bukan sastra Inggris, sebenarnya bisa nggak sih kayak ikut pemuda? Bisa banget, karena sebenarnya bahasa Inggris itu hanya syarat ya, salah satu syarat dan diwajibkan juga. Masa sih kalau berbahasa doang kan kita bisa belajar. Jadi kayak gue nyaranin kalau misalnya kalian jurusannya bukan bahasa Inggris, bisa nggak sih? Bisa, karena di pertukaran pemuda itu kita beragam dan gak cuma mahasiswa. Jadi kayak kalau misalnya lu pemuda, kan di undang-undang itu usia pemuda itu sampai 30 tahun. Jadi walaupun yang masih yang umur sekarang 30 tahun, kalian masih muda ya, bukan bujang tua ya kayak. 30 tahun tuh di undang-undang. Jadi kalian tuh pemuda di mata undang-undang ya. Nah, jadi masih bisa ikutan gitu loh. Nah, jadi karena kita nggak harus jadi mahasiswa, nggak harus dari bahasa Inggris juga, kan. Jadi ya udah kita bisa ikutin ini walaupun jurusannya teknik ataupun kayak sebenarnya lulusan SMA bisa. Masih bisa ikut. Cuman ya kita lihat kan pasti saingan kita masih berat-berat ya kayak. Kalau kegiatannya nih Kak, hari pertama Kakak di sana tuh apa aja tuh schedule-nya? Jadi kita tuh ada yang namanya ada rangkaian kegiatan. Jadi ada fase Indonesia sama fase Korea. Nah, saat di Indonesia sebelumnya kita tuh ada namanya pre-dep atau training. Jadi kita dilatih dulu nih. Mulai dari kedisiplinan, mulai persiapan, kita belajar nari lagi. Jadi kita sebelum berangkat program tuh kita ketemu online dulu. Jadi kayak via WhatsApp, gitu, via Line. Kita belajar ininya narinya berkelompok tuh. Waktu itu ada Zapin Muda Mudi, terus ada kayak Liko Pulo, kayak semacam saman gitu. Terus ada juga kayak kembang jatuh dari Jakarta. Macam-macam deh gitu. Nah, itu kita latihannya online. Jadi kayak gimana persiapannya bla 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 gitu. Ya pas ketemu di sana ya latihan. Kita jadi satu gitu ya. Seluruh Indonesia kan. Kita waktu itu 18 provinsi yang berangkat. Nah, jadi kita latihan di situ gitu. Nah, baru masuk ke fase berangkat ke Koreanya. Itu juga pasti Korea. Kita waktu itu emang temanya kan tiap tahun temanya beda-beda. Tahun gue tuh temanya kreatif industri. Jadi industri kreatif itu kita datang ke beberapa tempat yang berhubungan dengan kreatif industri Korea, kayak K-pop, K-pop industri. Nah, kita ngerasain tuh K-pop industri di sana. Kita ke MBC Entertainment, kita ke SM Entertainment, SM Big Hit. Big Hit waktu itu belum se-booming sekarang. Kok dia ngerti kalau gitu. Jadi setelah itu kita di sana emang ke YG Entertainment juga. Ya walaupun kita nggak terlibat langsung dengan programnya, cuma kita kayak lewat juga.
dan sempat latihan dance juga bareng dance koreografernya si siapa ya? Bukan BTS. EXO. Demi apa Kak iya. EXO? Jadi waktu itu ada kita barengan sama dance koreografernya EXO. Kita latihan di studionya mereka, diajarin dance koreonya EXO. Nah, tapi yang paling pentingnya kita ketemu dan melihat problem-problem pemuda di sana sebenarnya. Iya. Jadi kayak itu kalau di situ. Nah, balik ke Indonesia, kita dapat tempat di Bandung. Nah, di Bandung tuh karena emang udah industri kreatifnya Indonesia kan. Jadi kayak kita ketemu Pak Imam Nahrawi disambut terus sama Pak Ridwan Kamil waktu itu masih jadi wali kota dia. Di situ kita juga emang ngobrol banyak gitu. Terus ke beberapa tempat yang emang jadi pusat industrinya di Bandung gitu, yang kayak mulai dari videografi dan lain-lain, sama kayak di Korea nggak kalah menarik. Nah, tapi intinya tuh cuma buat membandingkan sebenarnya. Tapi at the end kita ngaku kalau misalnya emang di Indonesia pun nggak kalah jauh. Nggak kalah jauh dari Korea, kita bisa nyanyiin mereka juga anyway. Berarti nggak kalah jauh dengan secara pendidikan mungkin kayak nggak ada bedanya ya. Sebenarnya nggak terlalu beda, cuma beda orang-orangnya aja sih. Iya lah, sana putih-putih, kita kan Asia ya, makanya maksudnya kulit-kulitnya. Tapi kayaknya kalau Lampung juga putih-putih ya. Oh iya, berarti nggak kalah jauh dengan opa-opa uni-uni di sana ya, benar kayak. Uni Padang. Oke Kak Ardian, aku tuh pengen nanya Kak Ardian, berarti waktu kuliah aktif banget ya, sampai prestasinya banyak banget nih. Sebenarnya Kak Ardian tuh merasa bosen nggak sih, kayak banyak banget sih kegiatan gua gitu? Kalau bosen tuh enggak. Tapi ketika ada rasa bosan yang muncul nggak sih, pasti ada gitu. Ketika kita mungkin bukan bosan nyebutnya, jenuh sih. Kayak kegiatan kok gini-gini terus. Tapi mungkin itulah yang namanya prioritas ya dia ya. Kayak gue tuh join kan 2 UKM, yang satunya kan kayak kita kayak perkumpulan lah, ibaratnya kita BEM, kita tidak mengurusi beberapa kegiatan yang sifatnya kita berlomba gitu, enggak kan. Nah, kalau yang lomba itu kan fokusnya kayak Duta Teknokrat, terus Teknokrat English Club gitu. Duta pun kayak lombanya waktu itu gue tidak memilih lomba yang kayak muli-mulian, karena gue memang tidak tertarik di hal yang seperti itu. So gue memilih untuk ikut pertukaran pemuda gitu. Nah, gue tanggung jawab gue hanya di pertukaran pemuda saat itu. Nah, setelah lepas, gue fokus ke Teknokrat English Club. Itu semua yang kayak kegiatan kayak debat gitu, walaupun pernah ikut lomba pidato juga, walaupun bukan fashionnya di sana, tapi nyoba juga gitu loh. Tapi emang karena emang prioritasnya ke sana, jadinya ya gue menghabiskan waktu gue di Teknokrat tuh kebanyakan kayak orang-orang tuh banyak yang libur, ada masa libur semester, bukan semester juga, kayak masa tenang gitu loh. Minggu tenang. Nah, pas minggu tenang tuh gue malah yang kayak kita latihan di sini, nggak ada tenang-tenangnya gitu. Pas orang-orang libur semester yang kayak gap di antara pengen masuk ke semester panjang dan pendek itu kan ada libur juga tuh. Nah, kita latihan karena biasanya di jadwal-jadwal September, terus akhir tahun, awal tahun itu udah jadwal lomba-lomba besar gitu. Nah, jadi kita di karantina nih di Teknokrat gitu. Jadi ya buat gue sebenarnya prioritas itu bukan apa yang paling penting, tapi prioritas itu adalah apa yang paling banyak mengambil sumber daya lo, for example kayak energi lo. Nah, kalau misalnya orang bilang, gue memprioritaskan duta karena di dutanya penting banget, itu bukan prioritas. Itu cuma lo merasanya penting doang. Tapi ketika energi lo udah banyak ke situ, nah berarti itu prioritas lo. Kok jadi berat ya ngomongnya? Iya, aku ngerti gitu ya. Oke, jadi prioritasnya ketika kita kayak mementingkan si ini gitu ya, kayak dengan menguras energi kita, kayak pagi, siang, malam, sore itu hanya untuk dia gitu ya. Itu prioritas namanya. Prioritas, oke. Kalau cuma sekedar ya, ini penting nih, gue harus kesana, itu bukan prioritas. Bukan prioritas ya. Berarti kamu bukan prioritas aku ya. Cuma terpaksa ya. Terpaksa gitu kan ya. Kalau nggak ada dia siapa lagi gitu ya, kayak oke. Kak Ardian, aku masih mau nanya tentang pemuda lagi nih, pertukaran pemuda. Prepare-nya Kak Ardian buat pertukaran pemuda ini berapa lama? Buat supaya lolos atau supaya lolosnya nih? Waktu itu tuh gini, gue tuh bukan tipikal orang yang kalau misalnya gue tahu kurangnya apa, itu gue nambahin kurangnya. Gue kayak misalnya gue bego di matematika nih, terus gue unggul di bahasa Inggris, gue bukan yang kayak gue belajar matematika supaya matematika gue bagus, tapi gue gimana caranya bahasa Inggris gue yang bakal nambah bagus gitu. Akan menutupi kekurangan. Nah, jadi ibaratnya ketika lu punya satu kekurangan sama satu kelebihan, ya lu fokus sama kelebihan lu aja. Jangan lu fokus sama kekurangan lu, malah nantinya lu ya yang ini udah kurang nih, udah usaha kesini bagus-bagus banget yang enggak, kentang doang. Terus yang udah bagusnya jadi cuma biasa aja. Tutup jadinya kayak nggak maksimal, nah mendingan lu maksimalin yang udah bagus gitu loh. Nah, jadi
Kalau gue waktu itu karena gue kurangnya waktu itu adalah di apa ya, di bahasa Inggris maksud gue masih oke gitu, karena gue tuh bisa nari tapi gue bukan kayak bagus banget gitu loh. Nah jadi gue kayaknya ini masih bisa gue maksimalin nih narinya gitu. Jadi belajar nari barengan sama anak UKM tari waktu itu, gitu dibantuin juga sama mereka. Ya minimal kita lurus aja lah gerakannya gitu saat di sana, karena kita nggak tahu kan bakal dapat apa nantinya tariannya gitu. Oke, Kak Ardian, karena kita udah bahas prestasi Kak Ardian ya. Kalau menurut Kak Ardian tips kuliah di sastra Inggris ini gimana nih? Kalau tips kuliah di sastra Inggris sebenarnya kan ada dua tipe orang nih. Oke. Ada yang emang dia bahasa Inggrisnya udah bagus, terus dia mencoba masuk sastra Inggris. Ada yang kayak gue mau nyoba sastra Inggris karena gue suka sastranya gitu, karena gue emang suka baca, suka yang lain-lain. Nah pasti mungkin bahasa Inggrisnya agak kurang nih. Nah kalau emang udah suka bahasa Inggris, masuk situ nggak bakal ada masalah. Tips dari gue mungkin cuman ya udah lu banyakin baca aja, karena kalau lu jarang baca ya di sastra itu kuncinya cuman baca yang banyak gitu. Nah tapi kalau udah bacanya kurang, terus bahasa Inggrisnya juga ibaratnya kentang juga, standar gitu. Ya mau nggak mau kita harus sadar diri. Kalau kawan kita udah tahu, udah bisa lari, ya lo harus 2 kali lipat larinya supaya bisa kayak dia gitu. Ngimbangin kawan. Nah, jadi kalau minimal kalau pengen sama dia, minimal lari juga. Cuman kalau lo pengen lebih dari dia harus 2-3 kali lipat larinya. Nah, jadi jangan pernah malu, karena kalau di sastra Inggris itu ketika lo ngomong salah pun kita nggak peduli. Iya. Nah, banyak kan di sastra Inggris itu kayak kawan-kawan zaman dulu ya. Dia tahu nih bahasa Inggrisnya kurang pada saat itu. Cuman dia semakin dia nggak mau ngomong, ya udah semakin tertinggal, semakin nggak mau latihan gitu loh. Jadinya jadi malah yang kayak jauh di bawah sama kawan-kawan yang lain yang udah maju duluan gitu. Jadi ya tipsnya adalah ya dia harus berani nyoba di sastra Inggris, harus berani ngomong, speak up, karena mau nggak mau nanti kita harus ketika lulus sastra Inggris kan gitu. Iya. Pasti di bahasa Inggris bagus dong. Nah, kalau dikit kan ya lu kuliah di mana tadinya, nah mau nggak mau harus punya modal itu dulu. Oke. Dan menurut Kak Ardian nih sebagai adik-adik yang baru lulus nih ya, gimana sih tips dan triknya buat memilih kampus yang tepat untuk kita gitu? Kalau buat gue pribadi ya memilih kampus. Nah sekarang gini nih, banyak orang tuh yang kayak misalnya udah gagal SBMPTN gitu kan, lulus gagal SBMPTN atau kayak belum pernah nyoba sama sekali nih. Lo udah mikirin kayak gue harus masuk ke salah satu kampus yang paling top gitu loh. Iya. Ya sebenarnya kampus yang paling top itu nggak akan jadi top kalau mahasiswanya nggak top. Oke, iya benar. Nah jadi sumbernya itu sebenarnya dari mahasiswanya gitu. Nah jadi menurut gue pribadi, ketika udah nggak ada kampus yang bisa bikin lo jadi top, ya lo pilih kampus itu. Nah menurut gue pribadi, kalau untuk takarannya Lampung ya dari sini gitu loh, kampus yang punya kayak fasilitas, terus visinya ngebangun sumber dayanya. Kalau di sini kategorinya kan kalau sumber dayanya ya pasti kita mahasiswa. Ya ibaratnya mereka punya fasilitas, mereka punya visi yang sama, lo pengen menangin banyak lomba, lo pengen punya pengalaman yang banyak gitu loh. Dan jadinya kampus-kampus yang kayak gitu yang lo cari, bukan cuma kampus yang punya nama besar dan tanda kayak ini udah kampus top gitu loh. Tapi sumber dayanya mungkin nggak dipikirin gitu loh. Contoh paling besarnya kayak ada satu kampus misalnya gede, kampus A, kampus besar banget, jumlah mahasiswa itu udah kayak 2 kali lipatnya dari sebuah kampus yang udah besar juga gitu loh. Otomatis akan ada dikorbanin kan, kayak mungkin beberapa mahasiswanya nggak dapat jatah buat jadi berkembang gitu. Tapi ketika ada kampus yang emang dia win-win buat dapetin kayak prestasi, dan mereka akan ngasih kesempatan buat mahasiswa supaya dapet itu. Gitu. Jadi ya kalau buat gue gitu, kampus mana yang bisa ngasih lu benefit buat diri lu sendiri gitu. Bukan hanya soal akademik doang ya Kak ya, tapi dengan prestasi juga nanti selama lo kuliah gitu kan. Dan peran teknokat nih selama Kak Ardian, kita kembali lagi Kak Ardian waktu kuliah, peran teknokat ini pasti sangat penting buat Kak Ardian ya. Bisa dijelasin nggak Kak, peran teknokat ini seberapa pentingnya buat Kak Ardian? Karena nih, peran teknokat itu gede banget. Satu, alasannya karena gue tuh kuliah bukan karena gue ngeliat kampusnya di mana pada saat itu, tapi gue ngeliat kampus ini bisa ngasih apa buat gue waktu itu ya. Tapi ntar ada fase dimana itu berubah. Nah jadi pada saat itu gue ngeliat teknokat nih debatnya keren nih, debat bahasa Inggrisnya gitu. Pas SMA kan sering lomba teknokat gitu, kayak menang-menang terus nih kalau lomba gitu. Terus nah karena itu juga gue dapat beasiswa, mungkin karena gue aktif di debat juga, mungkin selama SMA juga aktif di debat, mungkin teknokat melirik gue sebagai orang yang mungkin ini bisa dapat beasiswa gitu. Dari situ gue berusaha sekeras mungkin supaya gue menang lomba terus, atau kayak IPK gue jangan sampai di bawah 3,5 deh gitu. Nah jadinya dari situ gue ngerasa kayak wah harus maksimal nih kuliahnya.
Nah jadi ada dorongan-dorongan banyak banget dari teknokrat yang bikin gue kayak gitu. Nah terus udah itu yang gue dapetin saat ini lomba-lomba menang dan juga kesempatan buat ikut lomba itu ya salah satunya yang paling besar adalah ketika teknokrat ngasih gue kesempatan gitu. Kalau kampus lain misalnya ada lomba nih, bayangin deh ada lomba yang paling gede gitu. Kampus lu pernah ikutan, tapi pas pada saat ini kampus itu nggak mau lagi. Karena dia ngerasa kayak nggak percaya nih sama mahasiswanya. Nah teknokrat itu pasti percaya sama kita walaupun kita mungkin kalah sebelumnya. Mereka masih ngasih kita motivasi, kesempatan gitu. Nah teknokrat tuh ngasih gue kesempatan yang banyak buat dapetin ini semua gitu. Jadi nyoba berkali-kali, gagal berkali-kali, kalah berkali-kali gitu. Tapi karena gue nya pribadi punya semangat yang buat latihan juga, jadi mau nggak mau ya teknokrat mikir kayak mungkin dia kerja kerasnya Ardian tuh buat sampai di sini ada, makanya kita kasih kesempatan. Nah teknokrat tuh yang ngasih gue kesempatan banyak. Oke, berarti memang aku juga ngerasain nih untuk teknokrat ini kayak selalu dia tuh selalu memberi fasilitas dan teknokrat juga merupakan wadah untuk para mahasiswanya untuk berkembang lagi ke depannya gitu kan. Jadi bukan hanya lo kuliah terus lo pulang udah lo di rumah aja santai gitu. Tapi kalau lo ketika lo kuliah itu tuh bukan hanya akademik yang lo dapetin, tapi juga lo mau prestasi apapun itu pasti selalu didukung asalkan lo memberikan feedback gitu ya. Walaupun ternyata awalnya kita nggak menang atau gimana gitu kan, tetap aja pasti selalu didukung kalau kita ingin mencobanya lagi gitu ya kayak. Oke Kak Ardian, Kak Ardi udah tahu belum sih sekarang Universitas Teknokrat Indonesia ini sudah memiliki akreditas baik sekali ya kayak. Tahu. Oke tahu ya kayak karena udah menyebar sekali ya berita ini ya oke. Tepuk tangan dulu buat Teknokrat. Terus Kak Ardian aku juga pengen nanya sebenarnya sebagai seorang Kak Ardian arti penting dari sebuah pendidikan gitu. Apa sih menurut Ardian? Oke, ini sebenarnya relate sama yang gue lakuin sekarang sih ya. Jadi kayak kan gue di Instagram juga lagi aktif nih untuk nyebarin konten dalam hal self development kayak pengembangan kepribadian atau bukan kepribadian sih kayak pengembangan diri lah. Karakter bisa apapun gitu loh, nggak cuma kayak kepribadian doang. Nah dari situ gue mikir kayak pendidikan itu sepenting ketika lu pengen berangkat ke satu tujuan gitu. Terus lu bingung nih berangkatnya pakai apa, terus lu rutenya mau kemana, terus lu sama siapa gitu. Nah jadi pendidikan ini perannya sebagai siapa, kemana, sama apanya gitu. Jadi kalau lu belum punya 3 hal ini, ya otomatis lu nggak bakal bisa ke tujuan lu yang paling gede tadi apa. Nah jadi menurut gua dan pendidikan juga sifatnya bukan cuma yang kayak lu belajar di kelas duduk gitu, bukan dengerin dan bukan cuma soal peran dosen ke lu ngasih dosennya misalnya sehebat apapun dosen misalnya ngasih pelajaran yang super wow gitu. Cuman kalau misalnya lu nggak punya proses yang bagus di sana, itu juga bukan disebut pendidikan yang baik juga gitu. Nah, jadi pendidikan itu bukan apa yang lu dapat dari siapa ataupun siapa yang ngasih ke lu, tapi sebenarnya dari elunya ini pengen punya apa dulu. Nah pendidikan tuh menurut gua penting dari situ pentingnya. Gua tuh punya pemikiran bahwa lo tuh bisa dapetin pendidikan di mana aja. Cuman bakal berbeda nantinya ketika lo punya lo dapat pendidikan dari lingkungan yang bagus. Kayak teknokrat nih kan, dia punya lingkungan yang emang mendorong kita secara akademik maupun non akademik itu bisa berdampingan gitu majunya. Jadi nggak cuman kayak ada kampus kan ada kampus yang cuman yang penting lu lulus doang gitu kan, yang penting lu dapat IPK lo tinggi tapi lu nggak tahu dapat IPK itu dari mana gitu. Atau kayak yang penting lulus deh 4 tahun tapi nggak tahu dia belajarnya kapan gitu. Banyak juga yang kampus gitu kan. Nah, menurut gua pendidikan yang udah didesain sama teknokrat itu udah kayak memenuhi apa yang dibutuhin sama dunia kerja gitu loh. Lu nggak cuma butuh IPK tinggi, tapi lu juga mikirin IPK tingginya dapatnya dari mana gitu kan, belajar seperti apa gitu. Terus juga selain itu penunjang yang paling besar yaitu kemampuan soft skill lu, bukan cuma hard skill kayak mulai dari tata krama, mulai dari cara lu bersikap ke orang lain, bahkan ke instansi gitu. Nah itu yang diajarin teknokrat. So menurut gua pendidikan itu sepenting itu orang. Oke, berarti jadi bukan patokan lah kayak ketika lo ternyata bahkan kayaknya ada kampus yang kayak lo lulus ya lo nggak tahu akan gimana masa depan lo. Tapi kalau gue menurut gue kayaknya kalau lo kuliah di teknokrat tapi lo juga ngimbangin diri lo kayak lo punya kata kalian hard skill dan soft skill itu selalu diasah gitu ya, pasti lo akan nemuin masa depan lo di depan gitu ya, pasti sudah dijamin oleh teknokrat gitu kan ya kayak. Oke, karena kita udah banyak ngobrol tentang prestasi, tentang gimana karirnya Kak Ardi.
kita akan tanya lebih pribadi nih Kak. Keberatan? Gimana? Oke. Oke ya, masih oke ya? Masih oke. Oke, kita akan tanya lebih dalam lagi nih. Kak Ardi. Kak Ardi saat ini sudah punya pacar? Sudah. Aduh ya, pasti itu Sudah patah punya hati pacar. ini yang nonton-nonton ini ya. Waduh, Kak Ardi udah punya pacar ini kan. Akan menikah bentar lagi? Insya Allah Insya dalam Allah. waktu dekat. Kita doain aja ya, tolong kalau nikah undang lah ini ya. Oke, yang kedua. Kak Ardi, ini bukan ini sih ya, kayak nggak tadi kan lebih deg-degan gini ya. Kalau ini cuman pengen tahu Iya. akun Instagramnya Kak Ardi. Bisa Itu dikasih tahu dulu. Ardian Ardiwe. Oke, Ardian Ardiu. Ardiu. Ardian Ardiu kalau gitu Nanti sih. pokoknya tulis lah ya kayak di bawah ini ya. Pokoknya Ada. bagi kalian bisa langsung cek akun IG-nya Iya. Kak Ardi. Tulis ya. aja Ardian Ardi Wiranata pasti muncul, karena kayak gue cek di Google namanya Ardian Ardi Wiranata. Oke. Yang nyambung tuh cuman gue doang. Oke. Yang lain tuh bisa-bisa, Oh, jadi cuman gue. gila Kak Ardi sampai kalau Google loh, saking loh ini bener-bener. Coba deh kalau misalnya nulis Ardian Ardi Wiranata di Google tuh biasanya orang-orang Ardian Ardi spasi Spasi. Wiranata. Iya. Nah kalau gue tuh digabung. Oh, iya. Jadi nggak bakal salah, pasti maksud Anda Ardian Ardi spasi Wiranata pasti itu. Oke. Langsung ya tertuju dengan blog-blog Instagramnya ya pasti. Ya pasti muncul. Oke. Terus ada lagi nih pertanyaannya. Hal tergokil apa yang pernah Kak Ardian Kak Ardian lakuin gitu pas saat kuliah gitu? Oh, kalau saat kuliah mungkin bukan saat kuliah ya, lebih tepatnya kayak saat proses kuliah ya, kayak lagi latihan buat lomba gitu kali ya. Kalau buat sama di Teknokrat tuh hal yang paling gokil adalah latihan debat. Itu kita ruangan waktu itu sudah tutup nih, kita memaksakan buat latihan semua jam. Jadi kita latihan tuh jam 10 malam. Oke, sampai tengah malam ya kayaknya latihan. Hampir hampir jam 12 lah kita latihan, dan itu di pohon ini, aduh, yang di bawah tuh ada pohon mangga tuh di dekat tanjakan lagi jembatan. Oh, oke, Kan ada pohon oke, mangga oh, iya, sebelah iya. kanan. Nah kita latihan di situ tengah malam. Itu nggak takut kan di atas pohon ada apa gitu kan? Hai Kak Ardi. ya, itulah yang terjadi. Nggak takut ya kalau jadi Jadi kayak gitu, kita latihan teriak-teriak di situ, kan latihan debat kan, kita ngomong di situ ya tengah malam, terus dengan keadaannya mencekam gitu. Gelap lagi ya kayak Ambil mesti kan? iya gelap, Redup gitu sambil kan? debat sambil di kanan kiri. Atas lihat juga ada nggak nih ya gitu. Jadi itu sih yang paling gokil. Tapi yang kayak lebih yang paling gokilnya adalah lebih ke kita latihan bener-bener hampir kayak 24 jam. Itu sih yang kayak 4 jam non-stop. itu emang buat diri kita sendiri kan, kayak bener latihan 24 jam itu kayak gokil sih. Gila sih. Ini gak pernah aneh-aneh orangnya, Iya, emang iya, jadi iya, kayak iya. gokilnya segitu aja. Oke, perjuangan Kak Ardi berarti ya itu ya, berarti sampai latihan tengah malam di bawah pohon mangga itu kan. Berarti saksi bisu ya si pohon mangga Iya, ini ya pohon terhadap mangga. Kak Ardi dan kawan-kawannya. Alhamdulillah. Terus aku pengen tahu 5 teman terdekat Kak Ardi selama kuliah nih. Oke, ada Ahmad Renaldi. Halo Ahmad. Halo, Ahmad Baba. Renaldi. Oke, Baba panggilannya. Baba. Oke. Yang kedua. Terus yang kedua itu ada Rani. Hai Kak Rani. Itu Enci, pacarnya. Oke. Oke. CLB kayaknya nggak ini apa namanya? Kalau kata Cinlok, orang Cinlok. Cinlok. Terus juga ada Afri Aryangga. Terus juga ada Emil Van Daeng, anak debat juga. Terus juga sama satu lagi itu ya masih circle kita juga, maksudnya Iya. anak-anak debat juga gitu. Ada kalau gue sih bukan teman jatuhnya, kayak di atas udah lu pada Senior. senior, ada Kak Kosogi yang nemenin gue buat nyampe ke semifinal Indonesia 2015. Oke. Sama terakhir nih sebelum kita masuk ke games nih ya, aku tuh pengen nanya, ketika kita punya lingkungan yang baik itu mempengaruhi kualitas kita nggak sih Kak? Atau kalau lo punya kawan-kawan lo yang ngedukung lo, kawan-kawan lo yang satu circle dengan lo, itu bisa ngenaikin lo gitu, kayak prestasi kah atau secara attitude kah? Oh, kalau buat gue nih jadi jatuhnya ada dua pilihan juga malah. Iya, iya. Satu bisa ningkatin motivasi kita, atau bisa ngejatuhin kita juga. Iya. Jadi semuanya balik ke kita. Kalau kasus yang naikin motivasi, ketika lo merasa diri dia ini bagus, diri dia ini ngasih vibes yang positif ke lo, dia ngajak lo, dia ngedukung lo pengen punya apa gitu, pengen ngerasain apa, yuk coba kita lakuin bareng gue gitu, teman-teman yang kayak gitu. Lingkungan juga yang mendukung dalam tanda kutip yang kayak punya fasilitas dan lain-lain ada, lo termotivasi buat memanfaatkan itu semua. Nah tapi akan berbeda ketika lo punya motivasi yang kurang, kayak ketika melihat orang yang ada di atas yang punya lingkungan yang sangat baik gitu, lo malah ngerasa minder, jadi kayak gitu iri,
Terus juga ketika dia ngajak lu karena tidak sesuai dengan passion lu ngerasanya kayak apaan sih gitu. Iya. Karena lu merasa itu toxic. Nah jadinya malah itu bakal membuat mood lu jadi turun gitu. Nah jadi balik ke kitanya. Jadi sebenarnya kalau ada lingkungan yang baik, kalau lu nya emang juga pengen baik, lu pasti bakal dapetin motivasi yang sangat mungkin bisa berjalan beriringan sama mereka ataupun sama lingkungan lu. Tapi ketika lu nya malah punya negative motivation, jatuhnya lu pasti bakal jadi down. Tapi nggak ada salahnya buat ada di lingkungan yang sangat positif. Kak Ardi sekarang kerja di bank mana nih Kak? Bank Negara Indonesia. Oke, BUMN ya Kak ya. BUMN. Oke. Kak Ardi sebagai apa di sana? Di situ sebagai frontliner. Frontliner ya, berarti yang kayak ngurus-ngurus tabungan gitu kan Tabungan, keuangan keuangannya, ya. gitu. Benar. Kita dekat dengan uang. Dekat dengan uang, dekat dengan juga apa ya kayak aduh duit nih pengen pakai nih enggak gitu kan ya enggak ya. Oke. Kalau sekarang tuh melihat duit itu udah kayak udah biasa gitu ya kayak. Karena bukan uang kita. Oh iya benar. Kalau uang sendiri, wah baru. Asal masuk kantong Kalau ini uang kan ya. sendiri. Oke. Kak Ardi pas ikut enggak maksudnya Kak Ardi waktu daftar BNI ini pasti selalu memakai apa namanya? Prestasi-prestasi yang Kak Ardi ini sangat membantu kah? Ya, membantu banget karena apa ya? Sebenarnya kan jurusannya sastra nih, Iya. terus sastra Inggris masuk ke bank. Manajemen lah masa jatuhnya gitu Jadi ya. emang kayak keuangan. sebenarnya nggak ada korelasinya sebenarnya. Iya. Cuman karena kita di sastra itu nah tadi gue bilang kan kita juga cuma ngomongin apa namanya itu kan pendidikan akademisnya, cuman kayak soft skill kita tentang pengembangan diri kita sendiri, terus skill kita tentang ramah tamah ke orang, terus gimana cara dan sastra pun kayak kita kan belajar menganalisa manusia kan. Kayak psikolog, cuman versi kita menganalisa lewat tulisan dan juga bahasa gitu. Nah jadinya ya kita punya skill untuk menganalisa orang, jadi kita tahu gimana cara berperilaku baik dengan orang lain gitu. Nah mungkin di bank ini gue sendiri ngerasanya ya apakah ada korelasinya banyak gitu, walaupun beda sastra Inggris dan perbankan. Awalnya coba-coba aja kan daftar BNI ini atau memang kayak? Ya awalnya sih kayak coba-coba. Ya, siapa tahu beruntung gitu kan? Cuman nggak pakai borak. Oh, nggak pakai borak ya? Cuman maksudnya gini, awalnya mau coba-coba kayak ya kita kan namanya baru fresh graduate, walaupun emang sebelumnya sudah bekerja di perusahaan yang sebelumnya. Cuman kita juga saat waktu itu semua nyebarin apa lamaran kan kayak CV kita ke beberapa perusahaan, dan ketika dipanggil ya udah itu momen dimana ketika lo dipanggil lo jangan pernah kayak ini cuma ini doang gitu, jangan kayak gitu. Ya lo harus maksimalin. Jadi lu jual diri lu, sedang tanda kutip jual diri yang baik ya. Lu punya apa, lu jual ke siapa dengan cara yang memang mereka butuhkan gitu. Nah, itulah pentingnya kita, maksud gua kuliah nggak cuma mikirin pendidikan akademik, jadi bisa membawa diri dengan baik juga nantinya kemana. Banyak banget pelajaran yang telah didapetin dari Kak Ardi ya. Oke, habis ini kita langsung masuk ke games ya. Siap ya buat games ya kayak. Jadi kita nanti ada games tebak emoticon. Jadi nanti aku akan kasih tahu deskripsinya apa, dan tinggal Kak Ardi jawab melalui WhatsApp gitu ya. Emoticonnya kakak cari nih apa nih gitu ya Kak ya. Boleh. Oke, yang pertama. Simak baik-baik ya Kak ya, karena kalau dapet umroh gratis Kak, kadangnya dapetnya ya. Umroh gratis. Oh iya, nanti kita siapin abis corona nanti kan ya. Semoga aja corona ini cepat pulih ya pokoknya ya. Oke, yang pertama. Aku selalu dipakai untuk dibaca. Di diriku banyak sekali sumber ilmu. Ayo apa itu Kak Adi? Ini gampang banget sih. Oke. Kita cari. Ini selalu loh HP-nya. HP siapa nih Kak Robin? Oke, ada nih. Ada nih, oke. Iya. Warna apa aja bebas ya? Iya, bebas. Oke. Kalau dibaca jadi kebuka. Gimana juri? Mana bener nggak? Coba Kak, oke. Oke, benar buku. Tepuk tangan buat cari. Karena ini super gampang sih ya. Oke, yang kedua nih. Aku benda yang dibuat oleh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia. Oke, udah lanjutin lagi nggak nih? Lanjutin dikit lah ya. Aku selalu menjadi juara di ajang nasional dan internasional. Patungku juga dipajang di depan universitas. Ikonik banget sih ini kalau ini ya. Oke, benar robot. Oke, pengen dinosaurus tapi enggak ya. Oke, bukan. Kadang banyak banget ikonik kita ya, dinosaurus, robot juga kan. Bola. Oh iya benar gajah. Oke, yang ketiga.
Aku adalah makanan, bentukku panjang. Aduh, Apa tuh? apa tuh? Aku enak dimakan dengan saus. Dan aku menjadi teman setia ketika nongkrong. Belum tentu sih kamu menjadi teman setia saat aku nongkrong ya. Kenapa makanya nggak ini sih kayaknya. Oh, nggak ada. Oke, dicari. Ya. Makanan bentuknya panjang, terus dimakannya pakai saus. Oh, Oke, temennya si kentang goreng nih kayaknya. harusnya sih sosis ya. Iya gak sih? Aku salah ya. Iya sih. Aku juga mikirnya sosis kan ya? Tentu itu kentang goreng ya? Iya. Salah ini yang deskripsinya ya gak sih? Aku mikirnya sosis karena panjang gitu kan, pakai saus. Soalnya ada yang udah patah kan kentangnya kecil. Nah itu salahnya kan ya? Gak panjang kan ya? Kadang-kadang kentang segini kan ini. Bener-bener salah, pokoknya salah si pembuat. Bener-bener oke. Next nih ya kak. Aku adalah buah-buahan, tapi namaku hampir mirip dengan suara yang lagi hits. Tarik sis. Oh, iya semongko. Boleh. Kak Adi ngikutin banget tren ya kak ya? Ih, banget. Banget pokoknya. Tarik sis. Semongko. Semongko benar sekali, tepuk tangan buat Kak Adi. Oke, yang terakhir nih. Aku adalah benda yang bermanfaat. Biasanya orang selalu sedia aku sebelum hujan. Tadi hujan kan ya? Jadi kita pasti selalu memakai yang namanya jas hujan. Oke, benar sih payung ya. Payung jas hujan. Payung kok payung. Iya payung benar. Berarti ini betul semua jatuhnya ya. Siapin tiket umroh gratis lagi. Awas aja nanti kita urus kok kak. Sampai ini ya, Iya, pakai COVID ya. Enggak kok sampai apa? Sampai apa? Sampai ke Damri. Tapi via virtual. Iya. Nah. Oke Kak Ardi, sebelum kita tutup ini, karena Kak Ardi pernah bilang belajar nyanyi juga. Aduh. Gitu. Aku pengen denger suara merdu dari Kak Ardi. Aduh, ini lu apa nih? Suara Kak Ardi ya kan sih? Aduh. Penasaran kan suara Kak Ardi ya? Lagu apa? Lagunya. Ayo. Kalau aku ngeliat kakak tuh muka-muka Afgan gitu. Aduh. Terima kasih. Oke, Bintang, aduh, gitu kan. berat ya. Jangan yang tinggi-tinggi. Oke. Ini deh, lagunya Budi Doremi aja kali ya. Oke. Kopi senja. Jangan. Jangan. Ntar gue takutnya malah berubah lagunya. Mau ke senja serius. Meluk yang lain jatuhnya nanti kan. Ya. Oke, ini dia lagu Tolong, Oke. tapi pakai bahasa Inggris. Oh, ya, oke. Iya. Berbeda sekali nih. Gimana sih? Oh please help me to tell her how I feel. Oke. I wrote this melody for her only. Her name is always in my every prayer. I promised that I would be brave to say that I'm into you. Oke. Bener-bener Kak Ardi dia, Kak Ardi yang ini bisa memikat hati wanita loh. Kadang ngeliat aja kayak, Kak Ardi gitu kan. Oke, Kak Ardi terima kasih atas kesempatan yang udah Kak Ardi berikan ya. Karena kita menyusun schedule Kak Ardi tuh susah banget ya. Kita nelfon, kita bikin schedule tuh kayak setengah tahun yang lalu nggak sih Kak? Oke. Sebelum pandemi ya? Iya bener. Jatuh lo juga susah. Iya, karena kalau di melejit sekali di sana. Oke. Beda kalau Rapusa. Oke Kak, terima kasih sekali lagi Ya, ya Kak Ardi ya. Semoga selalu sehat, Amin. rezekinya selalu dilancarkan, karirnya semoga semakin melejit ya kan. Amin. Kalau nikah ingat undang-undang kita bertiga. Iya. Oke Kak Ardi ya, terima kasih buat Kak Ardi. Bagi kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe di akun YouTube-nya kita Sobat Teknokrat. Jangan lupa pokoknya ya, awas aja sampai aku lihat teman-teman semua nggak komen, like, dan subscribe. Oke, see you in the next video. Bye.